meaning iya. Sejak Februari nih kalau saya kepoin. Masing-masing gitu ya. Dan tidak ada otoriter gitu ya, atasan bawahan gitu ya. Kolaborasinya itu cair gitu. Agility itu tuh gitu. Jadi fluid gitu, ngalirnya bisa lebih cepat, adapt. Halo kawan cerita, jumpa lagi di Pascalibah, program Asik Siniar Kenali Perubahan. Kali ini saya mendapat kehormatan untuk berbincang langsung dengan petinggi BPS high level ini Pak, Bapak Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik, Bapak Muhammad Romsi. Selamat datang Pak di Sumatera Utara. Terima kasih Kak. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Kak, sehat? Sehat sekali Bapak. Ini aura semangatnya terpancar gitu ya Pak. Sama, saya juga. Padahal kemarin sudah keliling-keliling ya agak-agak beberapa kabupaten sudah dijalani ya Pak ya. Tapi tetap semangat ya Pak ya. Melelahkan tapi menyenangkan. Menyenangkan. Baik, luar biasa ya Pak ya. Jadi begini Pak, saya pada saat mendapat tugas untuk berbincang dengan Bapak ini, saya kepoin Bapak ini. Jadi teman-teman, saya boleh sebut akunnya ya Pak ya, di Muhammad_Romsi. Pak Romsi ini suka membuat status yang meaningful. Saya coba kutip ya, izin ya Bapak ya, di status beliau 5 hari yang lalu. Dahan apa yang membuat Anda nyaman untuk tetap bertengger dan takut terbang tinggi? Patahkan dahan itu dan tinggalkan agar kamu bisa terbang melihat di ketinggian tentang isi dunia sebenarnya. Kapabilitas bawaan kita sudah mulai melemah dan juga perlahan tergerus oleh cara baru yang lebih hebat. Keistimewaan yang selama ini melekat dan selalu menjadi perhatian juga perlahan terabaikan. Dan bukan tidak mungkin akan hilang dari peredaran. Upaya disrupsi internal untuk shifting model bisnis agar eksistensi dan keistimewaan tetap melekat menjadi keniscayaan. Diakhiri dengan hashtag business as unusual. Saat itu Bapak membuat status ini, kira-kira apa yang message yang ingin disampaikan kepada ya kita semua gitu Pak? Ya, masih. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa saya punya Instagram gitu ya, yang sebenarnya di situ ada pesan-pesan gitu ya. Betul. Yang sebenarnya merupakan refleksi terhadap diri sendiri sebenarnya, tapi juga melihat fenomena yang ada gitu ya. Jadi ketika dunia sudah mulai berubah gitu ya, teman-teman mungkin sering mendengar istilah VUCA gitu kan. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Gitu. Jadi itu membuat disrupsi di mana-mana. Gitu. Jadi kapabilitas bawaan yang selama ini kita miliki itu nggak bisa dipertahankan begitu saja gitu ya. Kita harus shifting ke kapabilitas yang baru gitu ya, untuk mencari keistimewaan yang baru juga. Gitu. Jadi sebenarnya pemerintah itu juga bergerak ke arah sana. Gitu. Competitive advantage itu mulai untuk ditumbuhkan gitu ya, ditingkatkan gitu ya, supaya kita bisa bersaing di persaingan global gitu. Nah, BPS juga demikian gitu ya. BPS juga harus menata diri untuk berubah, untuk transformasi. Begitulah kira-kira gitu ya. Betul. Terkadang kan kita mungkin merasa dibatasi gitu ya Bapak. Sebenarnya kan tidak terbatas. Artinya tidak ada batasan, tapi fixed mindset yang ada di kita gitu ya, itu membatasi hal-hal yang sebenarnya kita bisa lebih gitu ya Pak. Apalagi ya sebagai ASN ini, dalam tanda kutip ini Bapak, ada aturan-aturan yang membatasi. Nah, bagaimana kita harus menyikapi itu Pak? Bagaimana kita bisa keluar dari fixed mindset kita menjadi bertumbuh gitu ya Pak, menjadi growth mindset, tapi tetap dengan jalur yang ada itu tadi gitu Pak? Iya, sebenarnya itu suatu
hal yang alami ya. Betul. Jadi ketika kita mau berubah, gitu, ada rasa ketakutan yang luar biasa. Gitu. Karena perubahan itu butuh kepastian. Gitu, ya. Betul. Kita mau menuju kemana dan benefit bagi saya seperti apa. Gitu. Nah, ketika tadi saya sampaikan bahwa VUCA itu banyak ketidakjelasan, banyak ketidakpastian, sehingga siapapun tidak bisa menjamin. Perubahan itu bisa membawa sesuatu yang memiliki benefit bagi siapapun. Itu yang membuat orang semakin takut, semakin cemas gitu. Nah, itu yang harus sih, karena pada dasarnya semua mengalami sesuatu yang sama gitu ya. Kita harus berubah. Gitu. Nah, di situ pentingnya kita kolaborasi gitu untuk mengatasi kecemasan atau kekhawatiran gitu ya, dan membangun shared value atau shared purpose gitu ya, tujuan yang sama gitu ya, untuk melangkah ke cita-cita yang kita inginkan bersama. Jadi rasa kebersamaan itu yang harus dibangun gitu. Jadi kata kuncinya kolaborasi. Kolaborasi, ya, benar. Betul. Jadi ya artinya mungkin jangan takut untuk meninggalkan kebiasaan yang lama, benar. Gitu ya Bapak. Ya. Yang mungkin selama ini sudah merasa nyaman di posisi tertentu, di dahan yang tadi mungkin sudah cukup tinggi ya Bapak. Ternyata harus kita patahkan gitu ya Pak. Tanggalkan. Karena kalau sudah patah, otomatis kita akan bergerak menuju kenyamanan yang baru lagi gitu ya. Benar, Begitu seterusnya sampai tinggi, high level gitu ya Bapak ya. Sepertinya sangat visioner sekali ya kawan cerita ya Bapak. Sekarang Pak, kan ada konsep ASN yang agile kita bilang ya Pak ya. Itu sudah mulai didengungkan mungkin beberapa kali pidato kenegaraan Presiden juga, jangan lagi melakukan hal yang biasa, tinggalkan rutinitas yang biasa begitu ya Pak ya. Nah, BPS kan juga begitu ya Pak. Benar. Jangan yang biasa. Nah, jangan biasanya BPS ini perubahannya gimana ya Pak? Iya, kalau tadi saya bilang ada kapabilitas bawaan gitu ya. Betul. BPS itu selama ini dipercaya untuk melakukan pendataan. Gitu ya. Betul. Tapi kita ketahui bahwa pendataan itu butuh effort yang luar biasa dan juga biaya yang luar biasa gitu. Nah, makanya Bapak Kepala sendiri, mungkin teman-teman tahu gitu ya, Bapak Kepala itu mengarahkan kita untuk mulai shifting ke pemanfaatan data administratif atau pemanfaatan big data gitu. Betul. Jadi itu yang harus mulai dibangun, kapabilitas baru gitu ya, supaya keistimewaan yang dimiliki oleh BPS gitu ya, untuk bisa menyediakan data statistik berkualitas sebagai dasar pembangunan itu tetap kita miliki gitu. Kalau enggak, suatu saat kita akan tergerus. Itu yang hilang bahaya. Dari peredaran tadi ya Pak. Dari peredaran. Jangan Bapak. Iya, tapi kita nggak boleh diam gitu. Kita harus bergerak shifting terus. gitu, bergerak. Betul. Nah, bergeraknya ini kan terkadang kita kalau dibilang inovasi, ayo berinovasi gitu. Kita selalu terjebak pada inovasi itu ya produk gitu ya Pak ya. Biasanya kita begitu ya Pak. Seperti katakanlah podcast ini ya. Ini salah satu inovasi dalam hal katakanlah pelayanan publik gitu ya Pak. Nah, di BPS sendiri inovasi itu kan di mana-mana nih Pak. Kemarin kita pada saat sensus penduduk long form, sebelumnya lagi kita sensus penduduk baru kali ini kita berinovasi dengan proses bisnis gitu ya Pak ya, dengan berbagai moda gitu. Nah, menurut Bapak bagaimana itu Pak? Ternyata di setiap tahapan juga ada inovasi gitu ya Pak? Ya, benar. Jadi ketika bicara inovasi atau transformasi, itu ada dua area yang bisa disasar kan. Yang pertama area produk atau layanannya gitu ya. Betul. Yang kedua, area proses bisnisnya. Model bisnis yang selama ini dibangun gitu ya, itu harus ditransformasi. Kalau enggak, mungkin tadi inovasi di layanan atau di produk yang selama ini dihasilkan, itu nggak ada lagi muncul sesuatu yang baru. Jadi berkaca pada
benar yang disampaikan tadi tentang sensus penduduk gitu ya. Kita sudah shifting dari pendataan door to door tanpa basis data sama sekali gitu ya. Nah, alhamdulillah kerjasama dengan Dukcapil ya, kita bisa memanfaatkan data register gitu ya, sehingga combine method gitu ya, itu sudah kita lakukan. Plus tadi berbagai moda gitu ya, itu juga menurut kami BPS sudah luar biasa gitu ya, mencoba untuk memanfaatkan teknologi. Meskipun sebenarnya ketika bicara transformasi, yang ngedrive itu sebenarnya bukan teknologi KAAN gitu. Yang ngedrive itu adalah customer, konsumen data kita gitu. Jadi konsumen data kita itu semakin butuh berbagai macam data, kualitasnya juga bagus, terutama dari sisi waktu, timeliness gitu ya. Jadi kecepatan kita untuk bisa mendeliver data yang berkualitas gitu, itu menjadi tuntutan. Makanya moda Kewi gitu ya, web online gitu ya, kemudian Kepi yang berbasis gadget gitu ya, kan data di lapangan setelah diwawancara terkumpul langsung masuk ke server gitu, itu langsung bisa diolah gitu. Betul. Seperti sekarang kita punya dynamic weighting gitu ya, yang indikatornya itu sudah langsung bisa disajikan, udah langsung bisa dimonitor gitu ya. Jadi kecepatan kita untuk menyajikan data itu competitive edge, advantage kita ya, yang harus kita ya dorong gitu, kita tingkatkan gitu. Betul. Meskipun terkadang di tengah perjalanan kendala selalu ada ya Bapak. Benar, Kita tidak bisa menutup mata dengan wilayah-wilayah yang masih blank spot, terkendala dengan sinyal dan sebagainya. Juga di sisi lain mungkin sumber daya manusianya ini Bapak begitu ya kembali yang seperti Bapak sampaikan, yang bukan teknologi yang mendrive kita gitu ya, tapi kendala-kendala itu juga terkadang muncul dan kita tidak bisa meninggalkan, tapi harus kita rangkul bareng untuk sama-sama maju itu tadi ya Pak. Kan terbangnya bareng ya Pak, bukan ada yang ditinggalkan, ya udah nggak usah. Kolaborasi kamu tinggal tadi, betul, gitu ya. kolaborasinya Bersama, kan gitu ya. bersama-sama kata kuncinya, bukan hanya kolaborasi saja, tapi ayo tumbuh bareng gitu ya Bapak. Nah ini ada tips-tips khusus nggak ini Pak untuk ya mungkin kami-kami gitu ya, untuk kawan cerita juga untuk bisa bertumbuh, untuk bisa menjadi yang agile itu tadi ya Bapak, untuk mau untuk diajak bertumbuh, untuk terbang bareng gitu, meninggalkan dahan yang kita sudah patahkan, nyaman kita betul tanggalkan yang kita tadi, patahkan tadi. Iya Bapak, kira-kira gimana ini? Iya, sebenarnya ketika bicara perubahan gitu ya, atau transformasi, ada transformasi proses bisnis tadi. Betul. Yang sering dilupakan adalah transformasi mental. Jadi perubahan dari sisi orang gitu. Menarik yang, ini Pak. Yang menyertai proses bisnis itu. Karena kalau nggak ada orang, proses bisnis nggak bisa jalan gitu ya. Kalau nggak mau orangnya nggak bisa jalan juga ya, gitu ya. Kalau nggak maksimal dimanfaatkan perubahan ini gitu ya, ini juga gitu, mati lampu juga. Gitu. Iya betul. Nah, pemerintah sudah gitu ya, mungkin teman-teman sudah mendengar core ASN yang baru gitu ya. Berakhlak gitu ya, berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Gitu. Nah, saya ingin menggarisbawahi yang kolaboratif tadi gitu. Karena kalau misalkan tujuh-tujuhnya saya mau jelaskan bisa series nanti kita Pak. Nanti kita undang kembali ya kawan bisa cerita ya. Panjang itu. Nah, kolaboratif ini KAAN. Jadi benar kita harus bersama-sama gitu ya, maju gitu. Cuman yang perlu kita catat gitu ya, kolaborasi itu selain kolaborasi eksternal gitu ya, itu kolaborasi internal ini juga penting. Betul. Nah, ketika kita bicara kolaborasi internal ini maksud saya tidak hanya pegawai BPS ya, tapi tadi mitra gitu ya, petugas-petugas kita itu internal gitu, menurut saya gitu ya. Nah, ketika kita bicara kolaborasi internal, yang perlu kita pahami adalah ada generasi yang berbeda di dalam tim ini. Betul. Iya kan? Orang-orang yang berkolaborasi ini punya generasi yang berbagai macam gitu. Nah, kalau beberapa waktu lalu saya dapat info dari teman-teman SDM gitu ya, bahwa BPS
ini 50% generasi milenial. Termasuk saya kayaknya. Iya, 40 tahun ke bawah gitu. Kalau saya udah ini Gen X lah. Gen X. Iya, Pak. Ya. Sama baby boomers itu masih ada gitu. Tapi yang ini milenial gitu. Betul. Nah, kalau bicara tadi agile gitu ya, milenial ini udah ya masuk di dunia itu gitu ya. Tapi yang Gen X itu seperti saya sama baby boomers gitu ya, umur yang mendekati mau pensiun gitu ya, itu nggak bisa didiamkan gitu, tetap harus diajak lari gitu. Nah, kolaborasi antar generasi ini itu menjadi isu gitu, kayaknya suka terabaikan gitu. Ya, yang satu sudah mau lari aja gitu ya Pak. Nah, ya? Tapi masih harus menggandeng. Nah, dan tidak boleh ditinggalkan gitu ya Pak. Ketika diskusi gitu, kalau dikelompokkan generasi milenium sama baby boomers, ini topiknya udah sampai Z gitu, ini masih. Betul. Iya. Dan karena kehati-hatian sebenarnya bukan ini gitu ya. Tapi di sisi lain Bapak, untuk generasi yang baby boomer yang sebelumnya, itu pengalaman itu kan memberikan makna ya Pak. Pengalaman kita tidak bisa searching gitu ya Pak ya. Mungkin kalau pengetahuan kita bisa searching, tapi pengalaman itu kan. Ini menarik ini, ya Kak. Itu poin yang sangat bagus. Jadi saya baca satu referensi gitu ya, ada istilahnya reverse mentoring. Jadi gini, ya tadi baby boomers itu punya pengalaman yang ini ya, yang apa, yang bagus untuk ditularkan ke bawah gitu. Melewati beberapa tahapan sebelumnya gitu. Iya. Nah, bagaimana itu dilakukan? Mungkin tadi sinergi gitu ya, antara baby boomers, Gen X sama yang milenial. Ini misalkan yang milenial ini mencoba untuk sharing gitu ya, skill atau pengetahuan dia tentang teknologi ini kepada baby boomers itu gitu. Nah, kedekatan ini itu membuat akhirnya ada transfer knowledge tadi gitu ya, dari baby boomers ke anak-anak muda ini gitu. Nah, yang saya lihat bagus di BPS itu udah ada itu, di pimpinan itu punya yang namanya UKK ya, tim UKK gitu. Betul. Itu kan baby boomer, itu kan milenial semua kan ya. Jadi mereka itu ketika berinteraksi sama pimpinan, pada akhirnya mereka akan paham gitu tentang ya visi kerjaan, visi pimpinan, gitu, cara berpikir pimpinan itu seperti apa gitu ya. Justru mungkin menjembatani gitu ya Pak, menjembatani kepada publik gitu ya. Bagaimana apa visi yang diinginkan yang notabene-nya dari generasi yang dalam tanda kutip tua. Nah, izin ya Pak, ini bukan ke Bapak ya Pak ya, saya hadap sana dia tua gitu ya Pak ya. Tapi menyampaikan kadang kalau hanya sebatas kalimat, paragraf, itu kan generasi sekarang tidak mendengar gitu ya Pak ya. Tapi menjembatani konsep-konsep itu ke dalam bentuk infografis, ke dalam bentuk grafik-grafik yang menarik, yang akhirnya itu bisa sampai ke publik yang di generasi yang saat ini itu menarik ya Pak ya. Jadi itu sebenarnya bagian dari leadership ya. Betul. Ada servant leadership gitu, salah satu model yang ada gitu. Di antaranya adalah membangun sinergi gitu antar generasi gitu ya, untuk menutupi kelemahan masing-masing gitu ya, dan tidak ada otoriter gitu ya, atasan bawahan gitu ya. Kolaborasinya itu cair gitu. Agility itu gitu. Jadi fluid gitu, ngalirnya bisa lebih cepat, adaptif, responsif terhadap kondisi yang ada. Gitu. Jadi benar-benar tidak ada lagi kota yang membatasi gitu ya Pak. Bukan lagi out of the box, tapi no box. No box. Keren. Menarik sekali Bapak. Jadi memang kita sebagai ya ASN modern, kita bilang ya Pak ya, ASN modern yang berakhlak, kita tumbuh bersama menjadi pribadi yang agile, yang tetap melayani publik dan tetap ingin sama-sama untuk bergerak maju, begitu ya Bapak ya. Ini boleh kita akhiri dengan closing statement dari Bapak. Kira-kira ada mantra khusus nggak ini Pak? Ini Bapak di IG ada ngomongin mantra-mantra, banyak hal yang menarik. Nanti teman-teman kawan cerita bisa langsung kepoin IG-nya Pak Romzi. Silahkan Bapak. Ya ketika bicara adaptiveness gitu ya, responsiveness kita terhadap kondisi yang dinamai dengan VUCA ini gitu ya.
itu memang kita harus agile gitu kan. Dan makanya ya sebenarnya ketika kita mau mengimplementasikan agile itu tidak hanya sekedar kita harus belajar tool atau prosesnya gitu ya, visualisasi daripada kerjaan kita karena kita itu overload banyak tumpang tindih gitu ya, standard meeting atau retrospektif gitu ya, itu istilah-istilah di agile gitu ya. Tapi sebenarnya bukan do agile gitu, tapi being agile gitu ya. Jadi be agile and make meaning. Luar biasa. Makanya di Instagram saya itu make meaning. Iya. Sejak Februari nih kalau saya kepoin, Oh, gitu. Bapak mulai berubah menjadi make meaning. Dan itu sangat inspiratif Bapak. Iya. Terus berkarya ya Bapak Siap. melalui Siap. status-status IG yang Siap. luar biasa gitu ya Bapak ya. Nah baik Pak, jadi beberapa kata kunci tadi ya yang udah disampaikan oleh Pak Romsi, bagaimana kita ASN, walaupun ya mungkin tidak secara khusus untuk ASN ya Bapak, tapi bagaimana kita menjadi pribadi yang agile, yang tidak hanya do agile, tapi juga being agile. Tidak hanya formalitas ya Bapak, tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan gitu ya, apa yang kita hasilkan itu memberi makna bagi publik. Mungkin begitu ya Bapak ya, kurang lebih ya Bapak ya. Oke kawan cerita, sampai di sini podcast kita. Jangan lupa subscribe, komen, dan tinggalkan komen-komen yang membangun untuk kita lebih baik lagi ke depan. Sampai jumpa di podcast Pascalibah, program Asik Senior Kenali Perubahan. Sampai jumpa.